Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Hwail hafizallahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki bab Al-Halfu bi ghairillah, atau bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama yang beliau bahas adalah ta'riful halfi, atau definisi dari sumpah. Kata beliau, lughatan, sumpah secara bahasa bimakna al-mulazamah, yakni tetap berada di atasnya. Adapun secara istilah, jadi maksud dengan sumpah taukidul hukmi bidzikri mu'azzam, menguatkan hukum atau menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Biharfin min hurufil qasami, dengan ditambahkan atau penyebutan huruf-huruf qasam atau huruf-huruf sumpah. Adapun huruf sumpah yaitu ada al-wawu, misalkan wallahi, kemudian wal ba'u, huruf ba, billahi, wa ta, yakni tallahi, yang mana ini semuanya maknanya sama, demi Allah. Ya, demi. Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Ta'tallahi, demi Allah. Kemudian juga selain disebut dengan al-half dalam bahasa Arab, sumpah juga disebut dengan kata al-yamin wal qasami. Ini artinya juga sama, yakni sumpah. Poin berikutnya adalah al-yaminu al-masyru'ah, sumpah yang disyariatkan. Sumpah yang disyariatkan, kata beliau, hiya ma kanat billah, manakala sumpah tersebut menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wallahi, demi Allah, wa billahi, wa tallahi, yang maknanya semua sama, demi Allah. Au bismi min asma'ihi, atau juga menyebutkan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, War-Rahmani, demi Ar-Rahman, termasuk sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wal-Azimi, demi Al-Azim. Was-Sami', demi Allah As-Sami'. Atau juga dengan sifat-sifatnya, bi'izzatillahi, demi kemuliaannya Allah. Wa rahmatillahi, demi rahmatnya Allah. Wa ilmillahi, demi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya dengan sumpah yang disyariatkan dalam agama Islam. Poin berikutnya, hukmul halfi bi ghairillah, hukum bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, ala qismain, ada dua macam. Jenis yang pertama atau macam yang pertama, idza kana yu'azzimuhu ila darajatil ibadati ka'an yu'azzimahu ka ta'zimillahi aw asyad. Apabila ia mengagungkannya dengan sumpah itu sampai kepada derajat ibadah, seperti mengagungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih, fahadha syirkun akbarun, maka ini syirik besar. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala yang di situ ada derajat pengagungan seperti pengagungannya kepada Allah atau bahkan lebih. Maka ini syirik besar karena menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal sumpah. Kemudian hukum yang kedua, in kana yu'azzimuhu lakin la yasil ila haddi musawatihi bi ta'zimillah fa hadza syirkun asghar. Adapun apabila ia mengagungkannya itu tidak sampai kepada derajat menyamakan dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahadha syirkun asghar, maka ini adalah syirik kecil. Syirik kecil akan tetapi juga dosanya besar. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur atau telah
berbuat syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dan juga Tirmidzi. Amthilatun lil halafi bi ghairillah. Sekarang beliau akan berikan contoh-contoh bersumpah dengan nama selain Allah. Contoh al-halafu bil auliya, bersumpah dengan wali-wali tertentu. Ya, demi wali fulan, demi syekh fulan, demi nabi fulan misalkan. Yang kedua, al-halafu bi jahin nabi atau bi jahil auliya, bersumpah dengan kedudukan atau kemuliaannya nabi atau kedudukannya wali. Ini termasuk bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian yang ketiga, al-halfu bi hayatil ashkhas, bersumpah dengan kehidupan seseorang. Yang keempat, al-halfu bil amanati au bisyarfi, bersumpah dengan amanah atau dengan kemuliaan. Yang terakhir adalah talkhis, ringkasan yang berfaedah kaitannya dengan hukum-hukum sumpah. Yang pertama, tahrimul halfi bi ghairillahi wa anna dzalika syirkun. Haramnya bersumpah dengan nama selain Allah karena yang demikian itu adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, tahrimul halafi billahi kadziban wa hiya al-ghamus. Yang kedua, haramnya bersumpah ya dengan dusta, ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tapi dusta isinya. Perkataannya itu dusta. Ini merupakan suatu sumpah dusta atau sumpah ghamus. Tentunya dosanya berlipat ganda, ya. Mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala padahal dia berdusta. Kemudian yang ketiga, haram hukumnya untuk banyak-banyak bersumpah. Bermudah-mudahan dalam bersumpah meskipun isinya benar, jika tidak diperlukan. Kenapa? Karena hal ini terdapat takhfif atau meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ya tidak ada pengagungan di dalamnya karena dia sering bersumpah. Dikit-dikit sumpah dengan nama Allah. Maka ini tidak diperbolehkan karena ada takhfif, peremehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum atau ringkasan yang keempat, talkhis, adalah boleh hukumnya bersumpah dengan nama Allah yang mana isinya benar dan ketika diperlukan. Kemudian yang terakhir, kaitannya dengan kafarat atau penebusan dosa bagi siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarat bagi seseorang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala fi halafihi wallat wal uzza. Barang siapa yang bersumpah yang mana di dalam sumpahnya itu ada ucapan demi Lata, demi Uzza, ya, sembahan selain Allah, falyaqul, maka hendaknya dia menebus ucapan tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Muttafaqun alaih. Itulah kaitannya dengan bersumpah dalam Islam, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.